Bab 1121. Keberatan. Setelah itu, pembawa acara perjamuan memanggil seorang pelayan dan memintanya mengikuti Gita Zhou untuk melayani Gita. Gita merasa ini terlalu berlebihan, dan dengan cepat menolak dengan gerakan tangannya. Tidak perlu, sungguh tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Dia akan nyaman jika ada seseorang yang mengikutinya, dan pasti akan ada lebih banyak orang yang mengawasinya. Andri Han tiba-tiba berkata, biarkan dia mengikutimu dulu. Kenapa? Gita sedikit tidak mengerti, mengapa harus membiarkan orang mengikutinya. Dia pasti tidak akan merasa nyaman. Gita malu untuk mengatakannya dengan jujur, dia hanya bisa menatap Andri Han dengan mata terbelalak, mencoba untuk membuat Andri Han mengerti maksudnya. Namun, Andri Han tidak mengerti, dia hanya berkata, biarkan dia mengikutimu, aku akan dipanggil sebentar lagi. Gita akhirnya mengerti apa yang dia maksud, tapi dia mengangguk tak berdaya. Baiklah. Setelah itu, pelayan mengikuti Gita, dan Andri Han benar-benar dipanggil oleh pembawa acara perjamuan. Setelah Andri Han pergi, hanya mata yang tertuju pada Gita tidak berkurang, tetapi semakin banyak. Gita melihat sekeliling, lalu berjalan ke sudut yang tidak banyak orang, dan berdiri di sana, dia merasa dia tidak bisa bernapas. Memikirkan hal ini, dia mempercepat langkahnya, terhuyung-huyung untuk sementara waktu, dan hampir terjatuh. Untungnya, pelayan yang bersamanya membantunya Gita tetap waktu. Gita berkeringat dingin. Terima kasih. Akan memalukan jika dia terjatuh, tapi untungnya tidak. Tidak masalah, asalkan Nona Zhou baik-baik saja, silakan jalan dengan hati-hati. Baik. Gita Zhou mencari sudut dan duduk, dia tidak makan hari ini, karena dia takut perutnya akan terlihat buncit, dan gaun yang dia kenakan tidak terlihat bagus. Sekarang dia melihat makanan lezat di atas meja, perutnya sangat lapar hingga mengerang sedikit. Namun, masih banyak orang yang mengawasinya di tempat kejadian, jadi Gita tidak berani makan sama sekali. Rasanya sangat tidak nyaman. Lapar dan lelah, tapi tidak bisa makan. Gita menghela nafas pelan di dalam hati, tetapi pelayan membawa makanan lezat saat ini. Nona Zhou bisa coba cicipi ini. Mata Gita Zhou berbinar, dan pelayan membawakannya kue kecil yang sangat indah dengan beberapa potongan buah di atasnya. Karena krimnya dan banyak buah, dia menelan ludah, merasa sedikit tergerak. Nona Zhou bisa makan dengan tenang, tidak ada yang akan mengganggumu. Benarkah? Gita Zhou masih tampak gelisah. Lagi pula, dia sangat malu dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya makan. Jadi dia memikirkannya dan bertanya, apakah kamu tahu apakah ada tempat yang sepi? Dan tidak banyak orang. Pelayan itu berpikir sejenak dan mengangguk, aku tahu ada suatu tempat, jika Nona Zhou ingin pergi, aku dapat membawa Anda ke sana. Bisakah kamu membawaku pergi? Kalau begitu aku akan. Dia sebenarnya ingin bertanya jika Andri Han tidak bisa menemukannya bagaimana. Pelayan itu sangat perhatian dan, aku akan membawa Nona Zhou lebih dulu, dan kemudian meminta temanku untuk menyampaikan kepada CEO Han, dan kemudian CEO Han akan menghampirimu. Terima kasih. Karena dia pergi ke suatu tempat yang tidak ada orang, Gita Zhou mengambil beberapa makanan menarik lagi, dan meletakkan semuanya di nampan pelayan, dan berjalan keluar bersamanya. Pelayan membawanya ke halaman kecil rumah tuan rumah. Dibandingkan dengan kebisingan di perjamuan, di sini sangat sunyi. Ada pohon besar yang ditanam di halaman, dan ada banyak bunga dan rumput. Ada ayunan besar di bawah pohon, dan ada meja batu kecil dan kursi batu kecil di sebelahnya, halaman yang sangat sepi. Gita melihat ke arah ayunan itu sekilas, dia harus mengatakan bahwa pelayan ini sangat peka. 2 detik setelah itu, dia berkata, Nona Zhou, jika kamu mau, kamu bisa duduk di ayunan sambil makan. Apakah boleh? Apakah akan merepotkan? Tidak akan Nona Zhou,
Tuan rumah sudah menyampaikan padaku, kamu adalah tamu VIP malam ini. Aku harus memperlakukanmu dengan baik. Meskipun kamu ingin makan di kamar tuan kami pun boleh. Ini terlalu berlebihan, dia boleh makan di kamar tuannya. Sikap seperti apa itu? Tapi apa yang dia katakan membuat Gita duduk di ayunan dengan tenang, dan kemudian duduk di atasnya dengan sepotong kue. Pengalaman semacam ini sangat menyegarkan, pikir Gita dengan gembira di dalam hatinya. Awalnya berpikir bahwa ketenangan semacam ini bisa bertahan sampai Andri Han datang untuk menemuinya. Gita memutuskan untuk bersembunyi di sini sampai akhir jamuan makan, siapa tahu masih ada orang yang tidak tahu betapa menariknya mereka. Yolanda Su yang ingin mengetahui situasi. Yolanda Su datang endirian. Karena dia seorang wanita, dia tidak menarik perhatian khusus. Pelayan melihatnya dan kemudian dengan cepat melewatkannya. Yolanda Su berjalan ke sini sendirian. Maaf. Yolanda Su tersenyum pada Gita dan pelayan, aku pergi ke kamar mandi, dan kemudian tersesat. Ini terlalu besar. Mendengarnya, Gita terkejut, tersesat. Dia berpikir kembali, dan mengangguk, ini memang sangat besar. Dia mengikuti pelayan untuk berjalan ke sini dan butuh waktu cukup lama. Jika bukan karena pelayan yang membawanya, mungkin dia tidak dapat menemukan jalannya. Ya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu duduk di ayunan? Yolanda Su memandang Gita Zhou dengan ekspresi lembut, dan perlahan mendekat. Pelayan itu memandangnya dan ingin menghentikannya sedikit, tetapi melihat bahwa dia tidak jahat, dan dia juga seorang tamu yang telah tersesat secara tidak sengaja, jadi dia tidak menghalanginya. Berbicara tentang ini, Gita sedikit malu. Ada terlalu banyak orang di dalam, dan aku sedikit tidak nyaman, jadi aku keluar untuk bernapas. Melihat ayunan ini sangat indah, aku tidak bisa menahan diri untuk duduk di sini. Mendengar ini, Yolanda Su mengangguk setuju. Benar-benar indah. Tuanmu benar-benar hebat, dia membuat ayunan seperti ini di halaman. Apakah ada anak kecil di rumah ini? Pelayan itu mengangguk. Iya, ini diminta oleh Nona. Ah, wajah Gita sedikit berubah. Ternyata itu adalah ayunan yang digunakan oleh anak-anak. Sedangkan Gita sudah tua, dia masih memainkan ayunan ini. Terlihat naif, kan? Duduklah, Nona Gita Zhou, idak masalah. Nona muda tidak ada di rumah baru-baru ini, lagi pula kamu sangat menyukai ayunan ini, dia seharusnya tidak keberatan. Yolanda Su tampak puas, menatap ayunan, dan tiba-tiba berkata, ayunan ini terlihat cukup besar, apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini juga? Gita tidak tahu, jadi dia hanya bisa menatap pelayan itu. Yolanda Su tersenyum malu. Maaf, permintaanku sepertinya agak berlebihan, tapi aku tidak ingin kembali ke perjamuan, karena aku tersesat dan melihat pemandangan yang begitu menarik, jadi aku ingin bersama denganmu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Bersambung.